Langkah Koalisi Indonesia Maju mengusung nama Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta semakin membuat sengit persaingan. Bahkan Kim menyebut nama RK diusung dengan sejumlah parpol tambahan yang disebut Kim Plus. Dengan manuver ini akan mengganjal langkah Anies atau Anies versus RK akan terjadi persaingan di Pilgub Jakarta yang selalu disebut pijakan menuju kursi RI 1. Kami hadirkan dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Persaingan menuju Pilkada Jakarta semakin memanas setelah Koalisi Indonesia Maju mengumumkan akan mengusung Ridwan Kamil bersama tambahan partai politik yang disebut sebagai Kim Plus. Lantas apakah duel Ridwan Kamil versus Anies Baswedan akan tersaji atau justru tiket Anies melaju terganjal? Bagaimana pula konfigurasi politik terkini menuju Jakarta 1 yang sering disebut sebagai tangga menuju kursi RI 1? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pasca Koalisi Indonesia Maju mengumumkan akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kim Plus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi rumah dinas Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski tak belak-belakan, ketika ditanya kemungkinan PKB gabung ke Kim Plus, Caimin mengaku banyak hal yang dibahas bersama Prabowo. Termasuk ada kesepakatan PKB akan mendukung pemerintahan yang akan datang. Putusannya PKB dukung Anies atau enggak sih? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Gabung Kim Plus. Kim Plus itu apa? Kim Plus? Apanya Kim Jong Il? Okay. Negara itu maksudnya apa, Gus? Pembahasan negara itu? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB, Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Hanya silaturahmi yang berpeluang menjadi koalisi dengan PKB. Prabowo Subianto bicara kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera dalam waktu dekat akan bergabung dengan Kim Plus di Pilkada Jakarta. Prabowo menyebut kans koalisi itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi, ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fiksi gabungnya ya? sama Kim Plus apa ya? Ya, kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya. Oke. Terima kasih. Datang apa aja, Pak? Ya, insya Allah hadir, ya. Di hari yang sama, Kamis malam, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. RK tak banyak berkomentar saat ditanya agenda pertemuan. Ia mengaku hanya datang karena diundang partai. Tak hanya RK, politisi senior Partai Golkar Yusuf Hamka juga terpantau tiba. Yusuf Hamka mengaku kehadirannya diminta oleh partai untuk menemani Ridwan Kamil dalam pertemuan di rumah dinas itu. Nggak tahu, ini diundang pokoknya menghormati Anda. Langit yang ngatur aja pokoknya. Tapi kalau saya yang pasti hari ini diminta dampingin Pak RK yang pasti. Kalau diminta temenin mau Pak? Hari ini yang pasti saya diminta dampingin. dampingin dalam arti apa, Pak? Nah itu. Nggak tahu, nanti selanjutnya tergantung partai. Saya nemenin siapa aja kan saya udah bilang. Saya kunci Inggris. Kemana aja bisa, cocok. PKS gabung ke Kim Plus akan mengganjal tiket pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun Anies menilai isu dirinya dijegal di Pilgub Jakarta hanya spekulasi politik yang belum tentu benar. Menurutnya hingga hari ini belum ada perubahan dukungan untuk pencalonannya. Anies percaya partai politik akan mengutamakan aspirasi politik konstituennya.
semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Kode PKS pindah haluan dari mendukung Anies menjadi bergabung ke Kim Plus mendukung Ridwan Kamil mengemuka. Terutama Partai Keadilan Sejahtera yang menegaskan Anies diberikan deadline menggenapkan kursi koalisi hingga akhir Agustus. Jika tidak, terbuka opsi kaji ulang dukungan. Memang harus menetapkan ada deadline atau jatuh tempo di awal Agustus ini ya kepada Mas Anies, dan tentu nanti pimpinan akan memutuskan apakah akan memberikan tambahan waktu atau misalnya melihat opsi yang lain yang kira-kira bisa diterima oleh warga Jakarta. Opsi yang lain ini apa, Kang Pipin? Apakah wakilnya yang bisa dirombak atau tidak, justru calon gubernurnya ini yang bisa berpotensi bukan Mas Anies? Semuanya berpotensi. Kami punya mekanisme syuro bainahum, musyawarah yang diputuskan oleh pimpinan PKS. Ada badan musyawarah PKS yang memutuskan siapa yang akan diusung. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting menilai, tak hanya PKB dan Nasdem yang berpotensi bergabung ke Kim Plus, namun kemungkinan PKS merapat ke Kim Plus pun masih terbuka lebar. Karena sudah ada komunikasi yang intens misalnya dengan PKB atau dari awal gitu ya, juga dengan Nasdem. Tetapi saya setuju tadi bahwa PKS juga sebetulnya punya potensi juga. Kalau kita lihat di beberapa daerah kan sudah mulai tuh PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung gubernur di Tapi Jawa apa Timur. iya kalau di Jakarta, Mas Saidiman? Nah itu dia, di tempat lain sudah ada, itu artinya ada potensi juga. Jadi PKS ini tidak kaku juga bagi Kim untuk kemudian mengambil PKS walaupun kemarin berseberangan. Pilkada Jakarta selalu jadi atensi sebagai etalase pertarungan politik yang tak kalah menarik dibandingkan pemilu presiden. Yang jelas berbagai kejutan akan terus tersaji hingga hari pemungutan suara pada November nanti. Friska Clarissa, Wandi Hansen, Kompas TV, Jakarta.